Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa IMM TV dimanapun berada, alhamdulillah kita pada hari ini tengah menjalankan ibadah 1 Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat dalam catatan amal baik kita, sehingga kita mendapatkan balasan Allah di Yaumul Mizan nanti, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita, yang beliau telah menyampaikan risalah-risalah Islam. Tidak ada hal yang mendekatkan diri kita ke dalam surga, melainkan telah dijelaskan oleh Nabi, dan segala hal yang menjauhkan kita dari neraka sudah juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemirsa IMM TV dimanapun berada, pada pertemuan kali ini saya akan berbicara dengan segmen pembicaraan yang berkaitan dengan hikmah Ramadan. Puasa Ramadan sebagai madrasah rabbani gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita telah menciptakan kita dan juga telah membekali kehidupan kita dengan berbagai bekal-bekal kehidupan, sehingga kehidupan kita terarah sesuai dengan keinginannya dan tujuan diciptakannya manusia itu. Dengan segala bekal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dan wahyu-Nya itu menjadi tuntutan yang mesti harus dilaksanakan oleh kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah itu salah satunya yang tengah kita laksanakan pada hari ini adalah ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa ini adalah perintah yang disebutkan dalam Al-Quran itu dengan dalalah al-ibrah, dalil-dalil yang secara lafziah disebutkan secara tersirat di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi dalail al-ibarah disebutkan secara jelas bahwa puasa itu merupakan amalan wajib yang dilaksanakan oleh setiap insan yang beriman. Kemudian pemirsa IMM TV yang sama-sama berbahagia, perintah ini kemudian menjadi kewajiban bagi kita, yang mana sebagai bentuk implementasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa taatillah itu adalah merupakan a'dhamu min a'dhamul musibah, salah satu bentuk daripada ujian yang besar yang diberikan Allah kepada manusia, karena dia bersifat khiyar, bersifat pilihan, berbeda dengan ujian-ujian yang lainnya. Jadi ujian tuntutan untuk mentaati Allah adalah tuntutan yang sangat berat, karena bentuknya adalah bentuk ketaatan dan pilihan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat bulan Ramadan ini dalam kacamata pendidikan misalnya, kita bisa mengkaitkan juga bulan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai sekolah gitu. Yang mana kepala sekolahnya itu adalah Allah itu sendiri, yang langsung mengawasi kita sebagai soimin, orang-orang yang melaksanakan puasa. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman,
As-siyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu adalah milikku dan aku langsung yang akan memberikan balasannya. Jelas dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa hanya Allah yang tahu tentang balasan bagi orang-orang yang berpuasa, dan besarnya ganjaran orang-orang yang berpuasa itu ukurannya hanya Allah yang tahu. Kemudian begitu juga ketika puasa itu tidak bernilai, itu hanya Allah yang tahu. Nah, kalau kita memperhatikan yang berkaitan dengan pengertian sekolah itu sebagai tempat pendidikan, maka puasa ini juga merupakan tempat pendidikan bagi kita. Yang mana pengertian pendidikan dalam KBBI itu adalah diartikan menahan diri atau melatih diri. Maka puasa ini adalah bentuknya adalah melatih diri. Ramadan sebagai madrasah itu menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah sarana untuk menyembleng kita, melatih jiwa dan pikiran kita untuk peka dan terbuka pandangan serta penglihatan kita terhadap realitas kita, serta kita menjadi orang-orang yang mampu merefleksikan berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kita dan mengkaitkannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Maka Ramadan sebagai madrasah robbani adalah puasa Ramadan ini sebagai langkah untuk menciptakan insan yang intelektual, manusia cerdas, manusia yang ulama. Dengan basis keilmuannya dia mampu menghadapi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal ini kemudian kita bisa lihat di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa puasa ini adalah sebagai penghalang kita dari berbagai tindakan-tindakan yang amoral atau tindakan yang di luar daripada nilai yang diinginkan oleh Allah. Makanya sebutkan as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng yang melindungi kita dari perbuatan dosa. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Quraish Shihab, puasa itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah mengasah. Jadi puasa ini sekolah untuk mengasah kepekaan kita untuk merasakan penderitaan orang-orang yang berada di luar kita, yang berada di bawah kita, sehingga kita menjadi lebih peka terhadap orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang lemah. Makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk berpuasa, tapi mengambil makna di balik apa yang kita jalankan, yaitu berupa ibadah yang dijalankan. Yang kedua adalah puasa ini mengandung arti, kata Quraish Shihab, adalah membakar. Yang dibakar itu adalah dosa dan kesalahan kita. Jadi itu yang berkaitan dengan Ramadan sebagai madrasah robbani adalah puasa ini sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan kita dan juga dalam rangka untuk membentuk karakter dan moral kita menjadi insan-insan yang memiliki sifat penyabar dan pembawa misi perdamaian di tengah-tengah kehidupan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita bisa kita jalankan sampai akhir nanti tanpa ada hambatan dan halangan. Demikian saya tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.